Halo semuanya, kembali lagi dengan berita teknologi.com. Kali ini kami akan mereview dan melakukan unboxing dari smartphone asal negeri Tiongkok, yakni Infinix Zero 2. Sebelumnya kita buka dulu box kayu dari Infinix Zero 2 ini. Ya, kita buka lagi kemasan dari Infinix Zero 2 ini. Ini dia box dari Infinix Zero 2. Boxnya terlihat ya terbilang elegan dengan corak atau efek seperti anyaman, membuatnya tidak seperti kebanyakan box smartphone lain. Langsung saja kita buka segel dari box Infinix Zero 2 ini dan kita lihat apa aja yang ada di dalam box dari Infinix Zero 2 ini. Ya, bisa kita lihat di bagian utama terdapat device Infinix Zero 2 itu sendiri dengan dibalut plastik. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa lihat ada kepala charger yang terdiri dari 3 bagian. Yang kedua ini adalah kepala charger untuk menghubungkan saklar listrik yang standar Indonesia. Lalu kemudian yang terakhir ini ada kepala charger untuk memasukkan ke saklar yang memiliki 3 kaki. Selanjutnya ada box lagi. Kita lihat apa isinya. Ini ada SIM ejector karena smartphone Infinix Zero 2 mengusung unibody. Jadi mengeluarkan SIM dan micro SD harus menggunakan SIM ejector. Dan di dalamnya terdapat ini dia, ada kabel USB atau kabel data. Kemudian ada earphone dari Infinix. Kemudian ada buku garansi dan buku panduan manual. Desain dari smartphone ini terbilang sangat elegan, bukan sangat sih, cukup elegan dengan dimensi yang tidak terlalu besar, namun memiliki ukuran yang sedikit lebih panjang dari smartphone kebanyakan. Bisa kita lihat di bagian frame dia seperti terbuat dari material metal dengan ketebalan yang terbilang sangat tipis menurut saya. Ya, langsung saja kita oprek-oprek smartphone Infinix Zero 2 ini. Dan ini dia tampilan antarmuka dari Infinix Zero 2. Tampilan dari UI Infinix Zero 2 ini terbilang standar seperti stok Android pada umumnya, dan kita lihat smartphone ini sudah menjalankan sistem operasi Android 5.1 Lollipop. Bisa kita lihat yang khas dari sistem operasi Android Lollipop, kita bisa memainkan permainan sederhana yang mengadopsi permainan dari game fenomenal Flappy Bird. Smartphone ini menggunakan 3 tombol navbar, jadi tidak menyertakan tombol kapasitif, namun tombolnya berada di bagian layar. Terdapat tombol back, home, dan recent up. Kemudian menilik dari sisi bodi, di bagian kanan terdapat tombol power dan tombol volume, dan di bagian atas terdapat port audio jack 3.5 mm serta port micro USB. Oh ya, di bagian bawah juga terdapat 2 speaker yang terbilang cukup baik. Kemudian dari sisi belakang terdapat kamera 13 megapiksel disertai LED flash. Menyasar kalangan menengah, smartphone ini dibekali dengan jeruan yang terbilang standar untuk harga sekitar 2 jutaan, yakni menggunakan chipset MediaTek MT6592
yang memiliki prosesor octa-core 2,0 GHz Cortex A7 serta unit pengolah grafis menggunakan Mali 450 MP4. Untuk ukuran layar, smartphone ini mengusung layar seluas 5 inci dengan resolusi HD 720 x 1280 pixel dengan kerapatan 294 ppi. Layarnya juga telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang terbilang kuat. Dengan mengusung spesifikasi yang terbilang gahar tersebut, smartphone ini memberikan pengalaman menggunakan smartphone dengan tanpa lag dan terkesan sangat gesit saat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Tampilan antarmuka dari Infinix Zero 2 ini terbilang menggunakan sedikit RAM. Jadi sisa space RAM yang tersisa sangat berlimpah. Total kapasitas RAM pada smartphone ini sebesar 3 GB dengan penyimpanan internal sebesar 16 GB. Kapasitas penyimpanan masih bisa ditambah dengan micro USB dan tanpa harus mengorbankan SIM 2 seperti kebanyakan smartphone yang mengusung SIM tray hybrid. Smartphone ini juga telah mendukung fitur dual SIM, yang mana kedua SIM-nya juga sudah mendukung jaringan 4G LTE. Ukuran bodi dari smartphone ini memang terbilang lebih panjang, namun bobotnya yang ringan tidak membuatnya terasa berat dan sangat nyaman di tangan. Smartphone ini mengusung layar seluas 5 inci dengan resolusi HD 720 x 1280 pixel dengan kerapatan 294 ppi. Layarnya juga telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang terbilang kuat. Mode pengambilan gambar pada kamera smartphone ini juga terbilang lumayan, terdiri dari normal mode, live photo, motion track, panorama, dan multi angle view. Mode manual yang bisa digunakan pada smartphone ini juga terbilang cukup lengkap, yakni kita bisa mengatur exposure, brightness, kontras, efek cahaya, dan lain-lain. Untuk menangkap foto kita juga bisa menggunakan beberapa mode, tidak hanya menggunakan timer, namun kita juga bisa menggunakan gesture seperti membentuk huruf V dengan kedua jari, atau menggunakan suara, atau bisa juga menggunakan smile shoot. Jadi kita hanya perlu tersenyum dan kamera akan menjepret secara otomatis. Dan berikut ini adalah hasil dari kamera Infinix Zero 2. Untuk pengalaman menggunakan smartphone ini sehari-hari, kita akan disuguhkan dengan performa yang sangat gesit. Untuk berpindah satu aplikasi ke aplikasi lain pun tidak terasa begitu lag. Smartphone ini juga telah dilengkapi dengan fitur Smart Motion, yang mana kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mengaktifkan layar atau menerima panggilan dengan beberapa cara yang berbeda. Seperti melayangkan tangan kita di atas smartphone ketika akan membuka kunci. Ketika smartphone telah berada di telinga, secara otomatis smartphone ini akan menerima panggilan yang sedang masuk. Saat dites menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, smartphone ini berhasil menorehkan skor 35.760. Skor yang ditorehkan smartphone ini memang tidak terbilang spektakuler, namun skor di atas kertas bukan berarti smartphone ini tidak nyaman digunakan.
Yang terpenting adalah experience atau pengalaman menggunakan smartphone ini sehari-hari. Desainnya yang ergonomis, sangat pas di tangan dan nyaman digunakan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Smartphone ini sangat cocok digunakan untuk bermain game kelas berat dengan grafis yang sangat detail. Memiliki harga di rentang 2 jutaan, smartphone ini terbilang kecolongan pada sensor giroskop. Sayangnya, smartphone ini tidak dilengkapi dengan sensor giroskop dan berarti kita tidak bisa memainkan game-game virtual reality yang menggunakan cardboard. Jika Anda mendambakan smartphone dengan desain premium serta memiliki performa yang baik, smartphone ini sangat cocok karena memiliki harga yang tidak terlalu tinggi, yakni sekitar Rp2.500.000. Ya, cukup sekian unboxing dan review dari berita teknologi.com untuk Infinix Zero 2. Saksikan video-video berikutnya untuk mengulas gadget-gadget terbaru dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. See you next time, sampai jumpa kembali.